sebenarnya saya malu untuk menjelaskan, tapi apa yang saya dapat itu memang harus berhenti di sini. Sampai pada penghargaan Bintang Bayangkara Pratama itu saya sudah dapatkan, tapi harus selesai di sini. Ya, di meja catatan demokrasi sudah hadir Bang Erman Umar. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir. Saya lanjutkan ke pertanyaan menggantung saya tadi ke Prof Kiki. Prof, menurut Anda sudah tepatkah tuntutan dari jaksa hukuman pidana seumur hidup untuk Ferdy Sambo? Gini, tadi kan Prof Gayus sudah menjelaskan itu ada perspektif legal, ada perspektif publik. Kita lihat satu-satu. Kalau dari perspektif publik, saya teringat kasus yang mirip itu O.J. Simpson di Amerika. 1 tahun penonton TV itu disuguhi drama, diombang-ambingkan logika hukum dan logika forensik. Sampai begitu kontroversialnya, sampai kalau dia bebas, orang percaya memang dia pantas bebas. Tapi kalau dia dihukum mati, orang juga percaya dia pantas dihukum mati. Sehingga ini mirip. Apa yang terjadi kemudian, keputusan hakim bebas. Ya, karena sistem di sana adalah sistem juri. Jadi yang menentukan itu public conscience. Kalau public conscience itu ya tergantung logika publik apakah dia bersalah atau tidak gitu. Begitu mengecewakan bagi jaksa sehingga Marsha Hunt waktu itu jaksa yang memimpin tim kejaksaan tidak percaya lagi pada sistem hukum dan semua resign, semua mengundurkan diri, pensiun dini. Sebaliknya the Dream Team itu tim pengacara yang dianggap pengacara paling hebat di Amerika saat itu sehingga bisa membebaskan O.J. Simpson ini dari tuntutan hukuman mati, itu dianggap juga kemudian merasa bersalah dan tim ini pecah dan mereka juga kemudian tidak percaya dengan sistem hukum juri di dalam sistem peradilan di Amerika. Nah, di Indonesia kita tidak mengenal sistem juri. Jadi legal perspektif itu, perspektif legal itu diwakili oleh sikap jaksa, pengacara dan hakim. Dan kan ada pemeo bahwa lebih baik melepaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi batas-batas antara keyakinan dan keraguan itu sangat tipis. Saya yakin kalau di Indonesia sistemnya juri 1.000 orang ditanya 1.100 akan menjawab hukuman mati lebih pantas gitu. Ada 15 orang ditanya, ada 20 yang jawab lebih pantas hukuman mati gitu. Karena perspektif publiknya seperti itu. Tapi kalau menurut Prof Kiki sendiri? Saya sama dengan Pak Gayus, kenapa? Apa hak kita untuk mencabut nyawa? Karena itu hak Tuhan. Nah, sebaliknya, apa haknya Sambo mencabut nyawa Joshua? Karena nyawanya Joshua itu haknya Tuhan untuk mencabut. Dia ambil alih hak itu gitu. Nah, kita tunggu justice is done-nya seperti apa. Kenapa? Karena kita masih menganut hukuman mati, maka bagi negara-negara yang menganut hukuman mati juga, seperti misalnya di Arab, begitu ada TKI kita dihukum mati di sana, kita tidak bisa membebaskan. Kenapa? Loh, Anda juga menghukum mati kok warga negara atau warga negara asing di Indonesia gitu. Nah, sehingga tidak kompatibel ini dengan negara-negara yang berapa persen? 50% ya, lebih 50% menolak hukuman mati. Gitu. Sekalipun seperti ini Prof, ini kan hal-hal yang memberatkan juga tadi diuraikan oleh jaksa. Mulai dari melibatkan banyak anggota Polri, kemudian juga mencoreng institusi. Ya, kalau ditanya ada 450.000 anggota Polri sekarang. Ya,
Kalau semua dilakukan survei, ada 500.000 yang setuju hukuman mati mungkin. Karena ada 95 anggota Polri yang terkena imbasnya. Mereka tidak bersalah, hanya ngikuti perintah, tiba-tiba dipecat sekarang dari polisi. Dan yang paling buruk adalah image polisi di mata publik rontok gitu. Tapi saya scholar ya, saya ilmuwan, saya bukan aktivis. Jadi saya tidak akan menjawab lebih baik hukuman mati atau tidak. Karena Bang Saur yang bulan lalu seperti ini, Prof. Nah, dia aktivis, yang mengatakan inginnya hukuman mati, tapi ternyata berbeda dengan tuntutan jaksa hari ini, Bang Saur. Jadi Andro, kita harus clearkan dulu apa pernyataan Mas Kikik bahwa apa hak daripada seseorang mencabut Tuhan. Nanti putusan ini, ira-iranya nanti Prof. Gayu bisa menerangkan, judulnya adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai Tuhanlah memberi satu putusan. Artinya kalau Mas Kikik mengatakan ini soal hak asasi, udah berapa puluh kali ini diuji. Tidak ada pasal 40 itu kemudian bertentangan dengan HAM, udah selesai itu. Tetapi Prof. Gayus mengatakan ada hukuman mati bersyarat, itu soal lain dulu. Tetapi kita kembali kasus Sambo ini. Kasus Sambo ini saya selalu berkata tidak ada karakter kejahatan yang sempurna apa yang dilakukan oleh Sambo. Pertama, dia merekayasa melibatkan ada kurang lebih 100 polisi dan sebagian itu ada yang sudah dipecat. Tetapi rekayasanya gagal, dibuat lagi rekayasa itu Magelang. Tidak tanggung-tanggung, kalau yang pertama itu pelecehan seksual dan upaya pembunuhan, frekuensinya naik jadi pemerkosaan dan membanting-banting gitu loh. Tetapi ternyata tidak ada bukti gitu loh. Nah, Pak Andro, tadi Martin sudah mengatakan bahwa jaksa mengatakan tidak ada yang meringankan dari Sambo, kecuali ada 5 yang memberatkan. Pertanyaannya adalah, apa dasar jaksa penuntut umum kemudian tidak yakin kalau tidak ada yang meringankan? Semua. Sekarang ini polisi sedang berjuang bagaimana meningkatkan yang dulu prestasi daripada Pak Sigit dibantu oleh Mas Kikik, kemudian anjlok seanjlok-anjloknya. Kemudian bahkan jaksa mengatakan di dunia internasional tidak ada polisi sengaja membuat rekayasa kemudian mengeksekusi di rumah dinas. Mas Kiki tahu itu kita bayar untuk meningkatkan itu apa? Etika polisi. Tetapi rumah ini digunakan untuk membantai. Tidak berhenti di sana. Kemudian dia melibatkan ada sekian puluh lembaga yang untuk menutupi kejahatannya ini. Makanya tadi Martin mengatakan bahwa dakwaan kepada Sambo bukan hanya pasal 340, obstruction of justice. Nah oleh karena itu dari kejahatan-kejahatan kriterianya tidak pernah, itu yang saya bilang, pernah kemudian mengaku kejahatannya, kemudian melakukan kesulitan di pengadilan, menurut saya adalah pasal 340 itu sudah diuji, kemudian tidak alasannya untuk maksimal. Apakah nanti Pak Gayus, Bang, nanti arah pidana kita kan mungkin hukuman mati yang bersyarat misalnya. Katakanlah dijatuhkan 340 hukuman mati, mana tahu Sambo ini bertobat 10 tahun misalnya. Nggak ada apa-apa. Tetapi publik tidak bertanya. Apalagi kemarin itu ada 8 tahun, apa dasarnya gitu loh. Kami misalnya, saya melakukan katakan laporan soal etiknya. Dan polisi sudah memberikan laporan, karena ini bukan saja tragedi kemanusiaan, tidak ada namanya itu. Seorang pimpinan kemudian membunuh ajudannya, apalagi Perdi Sambo. Yaitu apa? Kadif Propam. Dialah yang pertama memberikan contoh sepahit apapun. Sama dengan saya bilang Pak Andro, anak saya pernah mengambil stip di sekolah, kelas 3 SD. Saya membawa dia ke sekolah. Setelah saya bilang dari mana dia tidak tahu, saya bawa dia ke kantor polisi. Apa saya bilang? Tidak pantas ayahmu menjadi penegak hukum kalau kamu sendiri saya nggak bisa didik. Alhamdulillah Pak Andro, anak itu sekarang dia setelah selesai kemudian satunya di Unpad, kemudian melanjutkan dapat beasiswa di Tilburg, kemudian mendirikan kantor. Kayaknya kalau ikut Bapak katanya agak susah Bang Gayus, dia buka kantor. Artinya saya yang senang dia tidak pernah menyesal tentang contoh yang kita buat dan bahkan dia cerita. Artinya adalah papi saya pernah bawa saya kantor polisi
Karena apa? Ya harus kasih contoh, tidak ada dasarnya Ferdi Sambo, apalagi katakanlah atas kejahatan apapun itu. Kemudian dia melakukan tindakan barbar, malah dialah memberikan contoh, sepahit apapun. Kemudian serahkan kepada polisi misalnya di Magelang, buat laporan mentelepon kok. Istri saya dilecehkan, saya kira cuma ini direkayasa. Kalau menurut saya nih Andro, disengaja rekayasa ini adalah di rumah dinas, sehingga semua polisi bisa diorkestra. Kalau Mas Kikik tidak keras kepada Fahmi, ya kita tidak tahu. Ini akan terus tertutup. Nah, saya dengan mahasiswa ini kami mewakili publik. Kepentingan kita adalah bagaimana hukum tegak dan harus sepantas dan setimpal menurut saya. 340 sudah berkali-kali diuji di Mahkamah Konstitusi, tidak ada bertentangan dengan HAM. Menurut saya harus 340 itu adalah hukuman mati, Pak Andro. Terima kasih. Respon Anda, Prof. Kiki. Ya, ini perspektif legal yang sesuai dengan perspektif publik gitu. Saya ini bukan sarjana hukum. Sesuaikah juga dengan perspektif Prof. Kiki? Enggak, saya ya sebagai publik saya pasti akan ikut perspektif publik gitu. Tapi kan saya bukan sarjana hukum. Kalau menguji HAM berlaku atau tidak pada pasal 340, ya, saya tidak punya kompetensi untuk itu gitu. Tetapi suara publik memang betul-betul tidak ada ampun bagi kejahatan yang seperti ini gitu loh. Tapi memang tadi apa yang disampaikan Saur itu kami merasa saya membantu polisi gitu ya, supaya on the track gitu. Semua merasa dibuat sulit gitu. Kapolri aja pernah bilang suruhlah Sambo itu, ini sebelum kebuka semua. Ini apa sih yang terjadi? Suruhlah Sambo itu jujur, ngomonglah yang jujur gitu. Kapolri aja sampai ngeluh seperti itu, karena masalahnya kan dia tahu apa yang harus disembunyikan, apa yang harus dirusak sebagai bukti fisik. Dan itu kita tahu semua. Sekarang aja kalau saya pengacaranya misalnya soal forensik dari kalibernya peluru, misalnya peluru sama-sama 9 mili antara Glock dan HS. Kita nggak bisa membedakan, tapi itu tahu. Sehingga kalau orang forensik itu lihat luka itu dia udah tahu itu kaliber berapa. Jadi ada banyak yang bagi saya tidak terungkap gitu ya, tidak terungkap karena tidak ada buktinya. Semua penyidik tahu kita ini sulit membuktikan karena yang rusak itu tahu mana yang harus dirusak gitu loh. Jadi kalau dari perspektif itu ya mungkin saya ikut Saur lah gitu. Bang Aristo, apakah ikut Saur juga hukuman mati, Bang Aristo? Kita bukan ikut-ikutan publik ya, tapi ikut akan kebenaran dan juga keadilan. Gimana, Ricky Rizal juga sebenarnya nggak di kursi pesakitan kalau nggak kejahatan si Sambo ini. Jadi banyak sekali korban anak-anak, tapi karena kejahatan yang satu orang ini, banyak sekali Skenarionya panjang ya Bang Saur, versi Bang Aristo dulu. Gini, saya mau membahas dalam landscape yang lebih besar ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah seumur hidup itu sudah layak atau tidak, ataukah sudah paling berat atau tidak? Menurut saya dengan argumentasi-argumentasi ini nanti yang saya akan ajukan ini, itu sudah paling berat menurut saya. Kenapa? Yang pertama, soal hukuman mati ya. Tadi sudah Prof. Gayus sudah mengatakan, Bang Saur juga sudah mengatakan, struktur hukuman mati di Indonesia ini sudah kolaps dengan adanya KUHP baru yang pidana bersyarat. Ya. KUHP baru akan berlaku 3 tahun. Ya. Akan tetapi, apakah ini bisa applicable kepada Sambo? Bisa. Karena dalam KUHP kalau ada perubahan undang-undang, maka yang menguntungkan terpidana itulah yang akan di-apply. Jadi artinya argumentasi, logika, hak asasi manusia itu sudah masuk kepada KUHP baru. Artinya struktur hukuman mati itu dengan sendirinya sudah runtuh. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Prof. Kiki mengatakan soal O.J. Simpson. Kalau saya lihat, nggak usah jauh-jauh lah. Kita lihat aja di Indonesia aja, perkara pembunuhan berencana. Ya. Jarang yang ada hukuman mati, kecuali perkara-perkara terorisme atau bandar narkoba yang masif. Kalau yang one by one begini jarang sekali. Misalnya ada 2 contoh besar ya. Kalau masih ingat perkara Tommy Soeharto, yang dibunuh tuh Hakim Agung loh.
Berapa hukumannya? 15 tahun. Ya. Ini komparasi. Yang kedua, Jessica. Itu juga berencana dan juga heboh seperti ini ya, walaupun dia bukan pejabat Polri. 20 tahun. Nah, artinya dengan melakukan komparasi seperti ini, sulit untuk jaksa atau hakim nanti melakukan justifikasi atas hukumannya. Walaupun Indonesia nggak punya sentencing guidelines, artinya mana yang dihukum mati, artinya itu suka-suka, diskresinya sangat luas lah. Tapi kan pasti itu dipikirkan. Ya betul Prof. Gayus, perkara-perkara sebelumnya itu kan kemudian dipikirkan. Nah kemudian yang ketiga, kalau kita lihat cerita dari tuntutan dari Ricky Rizal kemarin dan Kuat Maruf, ada cerita bahwa memang ada perselingkuhan. Ya, jaksa menyimpulkan begitu. Diyakini jaksa. Diyakini jaksa, iya, jaksa menyimpulkan begitu. Ada cerita perselingkuhan. Nah, cerita perselingkuhan ini bisa saja dapat memberikan basis atau alasan bahwa Sambo ini melakukan demi kehormatan keluarganya. Terlepas perselingkuhan itu bagaimana mulainya, siapa yang salah. Tapi ada basis itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini soal tadi perspektif publik, dahaga publik tadi. Jadi karena ini luar biasa ya sorotannya ya, pasti yang namanya jaksa, yang namanya hakim ini tidak mau mengecewakan publik ya. Institusinya apalagi di tengah isu penegakan hukum kita yang selalu disorot. Nah, maka pilihan yang paling logis dari berdasarkan 3 argumentasi di atas adalah hukuman seumur hidup. Kenapa? Satu, itu sudah memang secara logika itu sudah paling berat. Ya. Yang kedua, masih ada manuver untuk merubah hukuman itu nanti dengan KUHP baru. Karena hukuman seumur hidup itu nanti bisa dirubah, ya. Nanti dipidana menjadi bersyarat karena itu sudah menjadi alternatif. Ya. Jadi dari 4 argumentasi itu menurut saya memang hukuman seumur hidup itu ya sudah levelnya paling tinggi lah. Itu sudah setimpal. Bang Saur boleh kami tahan dulu Bang agar kita bisa menikmati pernyataan Bang Saur secara lengkap. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.